Perdana Menteri, PM, Bangladesh Sheikh Hasina, yang melarikan diri ke India, memiliki kekayaan lebih dari 3 triliun. Pemimpin berusia 76 tahun itu kabur menggunakan helikopter menuju negara tetangganya, India pada hari Senin, 5 Agustus 2024, setelah negaranya dilanda kerusuhan selama berminggu-minggu. Sudah sekitar 300 orang tewas dalam demo berdarah sejak Juni lalu. Dengan rentang kekuasaannya yang lama, Hasina berhasil mengumpulkan kekayaan yang fantastis. Kekayaan bersih Hasina sekitar 190 juta dolar Amerika atau lebih dari 3 triliun rupiah. Rinciannya, pendapatan tahunannya sekitar 16 juta AS dolar. Harta berupa emas senilai 8 juta AS dolar. Sementara aset real estate lebih dari 100. Deposito tunai dalam mata uang asing senilai 40 juta dolar Amerika dan koleksi mobil lebih dari 25 unit. Lahir dari keluarga muslim di Benggala Timur pada tahun 1947, Hasina memiliki darah politik dalam dirinya. Ayahnya adalah pemimpin nasionalis Sheikh Mujibur Rahman, bapak bangsa, Bangladesh yang memimpin kemerdekaan negara tersebut dari Pakistan pada tahun 1971 dan menjadi presiden pertamanya. Pada saat itu, Hasina telah membangun reputasi sebagai pemimpin mahasiswa di Universitas Dhaka. Ayahnya dibunuh bersama sebagian besar anggota keluarganya dalam kudeta militer pada tahun 1975. Hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat karena mereka sedang bepergian ke luar negeri pada saat itu. Setelah tinggal di pengasingan di India, Hasina kembali ke Bangladesh pada tahun 1981 dan menjadi pemimpin partai politik tempat ayahnya bernaung, Liga Awami. Ia bergabung dengan partai politik lain untuk mengadakan protes jalanan pro-demokrasi selama pemerintahan militer Jenderal Hussein Muhammad Ershad. Didorong oleh gerakan pro-demokrasi pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, Hasina menjadi ikon nasional. Selama berkuasa, dia telah melewati banyak krisis dan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Selama masa jabatannya, pemerintah Bangladesh diguncang pemberontakan pasukan paramiliter yang menewaskan 57 perwira militer, 3 pemilihan umum kontroversial yang dikritik keras oleh komunitas internasional, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, serta aksi protes faksi oposisi. Protes terbaru adalah tantangan paling serius yang dihadapi Hasina sejak menjabat, dan menyusul pemilihan yang sangat kontroversial di mana partainya terpilih kembali untuk masa jabatan parlemen keempat berturut-turut. Di tengah meningkatnya seruan agar dia mengundurkan diri, dia tetap bersikap menantang. Dia mengutuk para agitator sebagai teroris, dan meminta dukungan untuk menekan para teroris ini dengan tangan besi. Kerusuhan di Dhaka dimulai dengan tuntutan untuk menghapus kuota dalam pekerjaan pegawai negeri sipil tetapi berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Setelah pandemi, Bangladesh telah berjuang dengan meningkatnya biaya hidup. Inflasi telah meroket, cadangan devisanya telah turun drastis, dan utang luar negerinya telah berlipat ganda sejak 2016. Pada Minggu 21 Juli, Mahkamah Agung Bangladesh membatalkan keputusan pengadilan tinggi yang menerapkan kembali sistem kuota PNS. Hal yang sama juga dimohonkan oleh Jaksa Agung, mewakili pemerintah di pengadilan tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Bangladesh ingin menutup permasalahan ini. Namun rakyat yang sudah terlanjur marah karena lapangan kerja yang sempit dan kehidupan yang semakin sulit, ingin agar Hasina turun. Usai kabur, Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Waqar-uz-Zaman mengumumkan pengunduran diri Hasina dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat dan mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk. Laporan media lokal mengatakan bahwa Hasina diterbangkan dengan helikopter militer bersama saudara perempuannya. Saluran televisi CNN News 18 mengatakan bahwa dia mendarat di Agartala, ibu kota negara bagian Tripura di timur laut India, di seberang perbatasan timur Bangladesh. Setelah 1,5 dekade berkuasa, warisan Hasina rumit. Di satu sisi, pemerintahannya membangun infrastruktur modern dan meningkatkan peluang pembangunan, terutama bagi kaum miskin. Namun, dia juga semakin menindak pers, serta oposisi, dan seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk perbedaan pendapat pun terjadi. Negara ini sedang mengalami masa revolusioner, kata Jenderal Zaman dalam pidato televisi nasional. Kami meminta Anda untuk percaya pada militer negara ini. Tolong jangan kembali ke jalan kekerasan dan tolong kembali ke cara damai, paparnya.
Seperti dikutip Fox, Selasa, 6 Agustus 2024. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.